Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah Arkom, di mana materi yang akan kita bahas yaitu mengenai internal memory. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang memori. Yang pertama adalah ada lokasi. Untuk lokasi ada tiga jenis. Yang pertama adalah di CPU, yang kedua internal, dan yang ketiga internal. Untuk CPU sendiri itu berada di prosesor itu sendiri, kemudian internal contohnya adalah RAM, kemudian eksternal contohnya adalah flash disk. Kemudian hal yang lainnya adalah mengenai kapasitas. Kapasitas itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam word dan block. Untuk word itu kita bisa lihat gambar di samping, dia ada beberapa kotak yang itu kita sebut sebagai bit. Kemudian dari bit-bit itu akan membentuk nibble, dan nibble itu akan membentuk byte. Nah, sekumpulan byte itulah menjadi yang dinamakan word. Kemudian untuk blok itu jelas ya, untuk wilayah yang diarsir itu. Selanjutnya untuk satuan transfer kurang lebih sama karena berkaitan dengan kapasitas. Kalau satuan transfernya itu berkaitan dengan ukuran angka, kalau blok satuan transfernya adalah berapa wilayah yang diarsir itu. Jadi blok-blok itu ya. Metode akses di sini ada 4. Yang pertama adalah sequence access, artinya memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Contoh metode sequence access ada di pita kaset ini ya. Kemudian selanjutnya ada direct access. Jadi setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik nih berdasarkan blok yang tadi ya, satuan blok. Itu contohnya adalah hard disk. Selanjutnya ada random access. Untuk random access ini contohnya RAM atau random access memory. Dan terakhir ada associative access. Ini berkaitan dengan chance ya, chance yang ada di bawaan internal perangkat itu sendiri. Lanjut, hal yang perlu kita ketahui adalah mengenai kinerja dari memori. Kinerja memori terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu access time atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Kemudian cycle time access atau waktu tambahan yang diperlukan agar transient hilang dari signal. Serta yang terakhir adalah transfer rate, kecepatan atau waktu yang kecepatan memori untuk memindahkan data dari satu memori ke memori lainnya. Dari tipe fisik ada 2. Yang pertama adalah semikonduktor, yang kedua adalah magnetik. Contoh dari semikonduktor yaitu RAM, untuk magnetik berbentuk disk atau di sini ada hard disk. Nah, untuk karakteristik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu volatile dan non volatile. Untuk volatile artinya memori yang akan hilang datanya kalau misalnya dia tidak tersambung ke sumber daya listrik atau perangkat yang utama. Kebalikan dari untuk non volatile adalah kebalikan dari volatile. Jadi walaupun dia dicopot dari perangkat atau sumber listrik, dia akan memorinya akan tetap tersimpan. Contoh dari volatile itu RAM, kemudian non volatile yaitu flash disk. Flash disk walaupun dipindah-pindahkan, dicopot, didiamkan, tidak tersambung dengan perangkat komputer, dia akan datanya akan tetap tersimpan. Kemudian erasable. Erasable artinya data itu dapat dihapus. Sedangkan non erasable udah jelas ya, artinya tidak dapat dihapus. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.